Halo teman-teman, selamat datang di channel Layar Cerita. Hari ini kita akan membahas sebuah alur cerita film yang tentunya seru banget. Seperti apa keseruan dari alur cerita film yang satu ini? Langsung saja kita masuk ke dalam alur cerita filmnya. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang ayah bernama Barong. Dia mengajak paksa anak gadisnya ini untuk pergi ke rumah rentenir kaya raya yang berada di tengah hutan. Saat di perjalanan, Barong ditegur oleh Ibu Miling, pemilik warung di desa tersebut. Dari percakapan mereka, kita bisa tahu kalau si Barong ini menghadap ke orang yang kaya raya bernama Tiago. Dan Ibu Mili sangat tidak setuju dan sempat mencegah si Barong. Tapi si Barong ini rupanya keras kepala. Dia tetap memaksa keras untuk putrinya dijual dengan alasan karena lagi butuh duit. Di sini kita berkenalan dulu dengan putri si Barong, di mana anak si Barong ini bernama Selina. Selina sendiri adalah tokoh utama dalam film ini. Dan setelah jauh mendaki gunung dan berbagai lembah, mereka akhirnya sampai di kediaman Tiago. Katanya sih orang kaya, tapi rumah Tiago ini jauh dari seperti yang kita lihat, di mana rumah Tiago ini hampir mirip seperti rumah Tarzan. Dan di luar mereka bertemu dengan ibu bernama Magna, seorang ibu yang menggandeng anaknya bernama Cora. Dan menurut dari ceritanya, dari sini kita diberitahu bahwa si Cora ini terlihat wajahnya yang sangat depresi dan trauma setelah tinggal dari rumah itu. Melihat itu, Selina langsung merasa takut dan akan mendapatkan perlakuan serupa dari pemilik rumah. Namun, lagi-lagi Barong tidak peduli sama sekali. Sekalipun Selina disiksa sampai meninggal, Barong tidak akan rugi sama sekali karena dia akan menikmati uang hasil menjual anaknya sendiri. Di halaman terlihat seorang pemuda buta bernama Komeng. Sepertinya dia bekerja untuk Tiago. Ketika Barong masuk ke rumah, terlihat ada seorang ibu yang tengah menjual cincin emasnya. Dan Tiago yang licik ini memaksa membeli dengan harga yang sangat murah. Dan terlihat jelas sang ibu kesal. Namun apalah daya, di sini dia terpaksa memanggil uang tersebut demi beras dan makan sehari-hari. Barong kemudian menawarkan Selina kepada Tiago. Barong mengatakan kalau putrinya ini masih disegel dan dijamin ori. Badannya juga seharum bunga dan bodinya semontok buah pepaya. Tiago mendengar itu dan tertarik, dan dia tetap menawar dengan harga yang paling rendah. Setelah negosiasi yang alot, Barong pun berhasil mendapatkan bayaran yang cukup untuk melunasi semua hutang-hutangnya. Dan Selina akhirnya kini resmi tinggal di rumah gubuk Tiago. Pertama-tama Tiago menyuruh Selina membersihkan seluruh tubuhnya, karena meski wangi bunga tetapi tetap saja masih banyak daki yang menempel. Selina mulai membasahi tubuhnya, sementara Tiago menonton langsung kegiatan mandi itu. Dan di sini di bawah tersebut si Komeng ikut menikmati siraman air sabun dari si Selina. Sore harinya Tiago mulai berani menggoda Selina. Selina pun sempat berontak karena tidak ingin disentuh dengan tangan kotor dari Tiago. Namun tenaga Tiago sangatlah kuat. Dengan terpaksa Selina pasrah menghadapi sodokan ehem-ehem dari Tiago.
Usai bercocok tanam yang sangat barbar, Tiago pun tertidur pulas karena kelelahan dan melihat ada peluang Selina berusaha kabur dari tempat itu, dan dia pun berlari ke dalam hutan, menyusuri sungai dan bukit. Sedangkan Tiago hanya bersantai menunggu, dan dia pun yakin Selina akan di sini. Barong tidak akan mungkin mau menebus anaknya. Dan sesampainya di rumah, Selina meminta Barong untuk membalikan uang dari Tiago agar tidak lagi menjadi budaknya. Namun benar saja, di sini Barong menolak dan mengusir Selina dari rumahnya. Oleh karena itu, Selina pun terpaksa harus kembali lagi ke rumah Tiago. Dan sebelum masuk, dia sempat menemui Komeng yang menunggunya. Namun Komeng cuma mematung dan tidak menjawab semua pertanyaan dari Selina. Ampun ka ba o alipin? Saan ka nagmula? Pagi harinya Selina mulai menjalani kehidupan yang baru. Dia dengan hati-hati memasang dan menyiapkan makanan untuk Tiago dan Komeng. Sebelum menyantapnya, Tiago pun menyempatkan diri mencolok lubang aham-aham dari Selina karena baginya tidak ada aham-aham, dan Tiago sendiri merupakan orang terkaya di desa tersebut. Katanya dia punya perusahaan pertambangan emas, dan kala itu pihak Jepang yang sedang menjajah mempercayakan tambang itu kepada Tiago, dan krisis ekonomi membuat Tiago mampu memaksa penduduk untuk menjual barang kepadanya dengan harga yang sangat-sangat super murah. Sore harinya saat Selina dan Komeng sedang bertani di kebun, di sana mereka saling menceritakan pengalaman hidupnya, dan Komeng mengatakan dirinya juga mengalami nasib yang serupa dengan Selina dan yang dijual dengan orang tuanya kepada Tiago. Tiago pun kemudian didatangi Ibu Magna yang hendak menjual kalung emas kepadanya. Dan ternyata dia sebelumnya sempat menjual Cora, anaknya, kepada Tiago. Namun Cora diperlakukan keji sampai mengalami trauma yang mendalam. Jadi mau tidak mau, Ibu Magna harus menebus kembali anaknya karena tidak tahan melihat penderitaan Cora. Si Tiago sendiri merasa tidak bersalah, bahkan merasa tidak peduli kepada anak Ibu Magna. Bahkan dia masih tega membeli kalung itu dengan harga yang sangat murah. Beberapa minggu telah berlalu. Selina perlahan-lahan mulai bisa menerima nasibnya. Awalnya memang si Tiago ini sangat barbar. Dia tidak segan menyiksa Selina. Meskipun malamnya dia tetap dipaksa untuk meminta jatah. Komeng pun adalah salah satu. Kisahnya terlihat dan penuh dengan drama. Selina sepertinya sudah mampu menaklukkan Tiago, yaitu dengan cara berperilaku lembut dan tak segan meminta jatah terlebih dahulu. Tiago sempat senang dengan perlakuan dari Selina. Dia pun mulai memberikan perlakuan yang baik kepada Selina. Tak lama kemudian, sebuah pesawat Jepang datang dan menyebarkan sebuah surat peringatan. Mereka tampaknya akan menyisir setiap tempat untuk melakukan penjarahan. Meski begitu, Tiago dan Selina tidak peduli. Mereka malah sibuk dengan kegiatan bercocok tanam di tengah gerimis yang hujan. Pada malamnya, Tiago memberikan hadiah dan memasangkan kalung kepada Selina. Selina sempat melihat dari mana Tiago mengambil kalung itu. Nampaknya hubungan Tiago dan Selina semakin membaik. Tiago bahkan tak ragu untuk membawa Selina pergi bersama ke pasar, dan di sana Tiago bertemu Barong dan teman-temannya. Mereka sangat terkejut melihat perubahan sikap dari Tiago.
Dia lebih kalem, tenang, dan tidak temperamen lagi. Kehadiran Selina rupanya banyak mengubah kepribadian dari Tiago. Namun ternyata si Selina ini mempunyai niat busuk. Dia sekongkol dengan si Barong. Setelah kembali dari pasar, Selina berani membuka kotak perhiasan milik Tiago. Dia mengambil perhiasan itu untuk dibawa pulang. Namun baru saja melangkah, tiba-tiba Selina teringat dengan kelakuan Barong di masa lalu yang memperlakukan dia dan ibunya dengan sangat keji. Barong ini seringkali menuduh istrinya selingkuh. Berkali-kali dia melakukan KDRT sampai istrinya mengalami depresi. Kehidupan wanita itu tak pernah damai. Bahkan Selina sebagai anak tak bisa berbuat apa-apa. Alhasil istri Barong memilih mengakhiri hidupnya daripada harus terus mendapat perlakuan keji dari Barong. Dan ingatan itu membuat Selina sakit hati dan mengurungkan niatnya untuk pulang. Dia lebih memilih untuk menemui Komeng dan curhat bersama. Setelah Selina menceritakan masa lalunya yang buruk, Komeng pun mau menceritakan kehidupannya sebelum menjadi budak dari Tiago. Dan dulu orang-orang sering menindas Komeng karena dia penuh dengan kekurangan. Kemana-mana Komeng selalu dibully, bahkan diperbudak oleh orang lain. Daripada dibully banyak orang, Komeng lebih memilih dijual kepada Tiago. Setidaknya dia akan disiksa oleh satu orang saja. Si Tiago ini rupanya kejam juga. Dia sempat menusukkan besi panas kepada salah satu mata si Komeng agar dia tidak bisa mengintip kegiatan dari majikannya. Kisah memilukan ini membuat Selina turut prihatin. Dia bahkan mengizinkan Komeng untuk menjelajahi ahem-ahemnya. Dan di sini dengan menangis Komeng meraba-raba. Dia pun senang karena baru pertama kali bisa bermantap-mantap dengan seorang wanita. Keesokan harinya, di sini saat Selina sedang mencuci pakaian, dia melihat Cora yang sedang tercebur ke sungai. Dia menangis karena teringat akan perlakuan kasar dari Tiago saat dia tinggal di rumahnya. Selina menjadi takut kalau kejadian itu akan menimpanya di suatu saat nanti. Saat Selina pulang, dia melihat Tiago kembali menyiksa Komeng. Tiago menuduh Komeng telah mengambil perhiasannya. Selina yang punya perasaan kemudian mendatangi mereka dan menyuruh Tiago untuk mengakhiri hidup Komeng dengan parang. Tetapi Tiago tak ingin melakukannya dan lebih memilih berhenti marah demi Selina. Malam pun tiba. Komeng melihat kedatangan tentara Jepang yang ingin menjara rumah Tiago. Namun untungnya saja di sini Selina berhasil menghabisi prajurit itu terlebih dahulu. Dan Komeng kemudian mengucapkan terima kasih kepada Selina. Dan di sini semenjak ada Selina, hidupnya menjadi lebih berwarna. Setelah itu keduanya pun terbawa suasana. Dan di pagi harinya Tiago dan Komeng langsung membakar jasad tentara Jepang yang tewas tadi malam. Dan di sini seperti biasa saat makan siang, Tiago pun kembali ngocol kue supit untuk menambah nafsu makan. Dan Tiago pun juga bilang kalau dia ada urusan dan akan keluar sebentar. Dan Tiago pun mendatangi kediaman rumah Ibu Magna dan Cora. Dan dia merasa iba dengan kondisi Cora yang belum juga pulih dari depresinya. Tiago kemudian memberikan uang kepada Ibu Magna agar bisa memenuhi kebutuhan dari Cora. Dan di sini Ibu Magna masih marah dan menolak uang tersebut. Tapi setelah Tiago pergi,
Magna pun kembali mengambil semua uang itu. Namanya juga lagi susah, uang gengsi sedikit. Di sini masih sangat dianjurkan. Tiago kemudian mampir ke ruang Ibu Miling untuk menemui Barong dan teman-temannya. Dan di sini mereka terlihat khawatir dengan desa yang sudah tidak aman dan banyak pasukan Jepang yang datang untuk menjarah di malam hari. Oleh karena itu, sebagai orang langsung memutuskan mengungsi ke tempat yang lebih aman. Tiago sendiri memilih untuk bertahan karena semua hartanya ada di desa ini, dan Tiago kemudian mentraktir minuman sebagai tanda perpisahan dengan teman-temannya. Saat sudah mabok parah, di sini Barong kemudian berniat membawa. Dan di sini Barong mengungkapkan fakta yang sangat mencengangkan. Dan Serina ternyata merupakan anak Tiago dari istri si Barong. Dan di sini dari beberapa tahun yang lalu, Tiago yang suka ehem-ehem sempat menyodok istri dari si Barong. Dia kemudian hamil dan membuat Barong marah. Dari situlah Barong berani melakukan KDRT kepada istrinya karena telah berselingkuh. Dan mendengar hal itu, Tiago pun menjadi lemas dan tak berdaya. Ternyata wanita yang setiap malam dia ahem-ahem adalah anaknya sendiri. Dan sesampainya di rumah, Tiago dibuat naik pitam. Dia melihat Selina yang sedang bermantap-mantap dengan si Komeng. Hal ini di sini berniat untuk menghabisi si Komeng. Ternyata Selina menyerang Tiago dengan menghilangkan nyawanya. Keesokan harinya Komeng dan di sini pergi membawa harta rampasan. Tak lupa dia juga membakar rumah berserta di dalamnya agar aksi dari keduanya tidak diketahui oleh orang lain. Dan setelah seharian berjalan, Komeng di sini dia berteduh di bawah pohon rindang. Di sini Selina memilih berpisah dengan Komeng karena dia takut dia tidak akan bisa bertahan jika hanya berdua dengannya. Dan di sini dia mengambil kantong dan di sini dia terus melanjutkan tidurnya. Komeng kemudian pergi untuk mencari tempat. Sementara Selina akan pergi sendirian ke arah yang berlawanan hingga pada akhirnya film pun tamat. Dan untuk teman-teman jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe. Kita akan bertemu kembali di video selanjutnya.